Yang di TikTok, makasih ya, di tap-tapnya jangan lupa tap-tap layarnya. Oke. Sekarang aku mau naikin dulu ya. Wih, banyak juga ya. Tadi kopi manis sudah typing ya, sebentar aku naikin dulu kopi manis. Kopi manis, awas aja kon nggak manis yo. Kopi. Ya, saya Kristen. Oke, Kristen. Alhamdulillah. Kopi Kristen ya, silakan kopi bisa open cam kopi. Oh, syaratnya harus on cam ya? Enggak juga syarat sih, cuma biar lebih asik aja. Aku hari ini lagi ramah lingkungan, nggak wajibin on cam. Ya, jadi kita mulai boleh ya? Boleh, silakan. Ini temanya Tuhan bukan manusia, silakan. Oh. Bernarasi duluan. Memang betul Tuhan bukan manusia, manusia bukan Tuhan. It's so simple. Betul. Saya pikir iya, memang orang Kristen juga tahu bahwa Yesus itu manusia dan Tuhan. Jadi itu tidak ditabrakkan Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan. Orang Kristen tahu kok mana Tuhan, mana manusia. Cuman kalau kita compare dalam hadis Tirmidzi 1375, babi itu haram tapi dientot Muhammad halal. Coba Kok jadi ke buka data. babi? Kok jadi ke babi? Iya kan, boleh dong. Belum, sebentar. Jangan kejang, sabar. Saya kalau Anda mau bahas tema lain, boleh. Silakan open cam kalau mau bahas tema lain. Ya. Sebenarnya untuk kamu tadi ngebahas hadis Tirmizi tentang binatang yang tadi kau bilang tadi itu sangat mudah karena itu semua hanyalah pelintiranmu, omong kosong. Tapi saya nggak mau kebawa sama arusmu dulu ya. Kita bahas sesuai tema. Kecuali kalau Anda kompatibel untuk membuka kamera nggak apa-apa, kita bahas di luar tema. Ya jadi jangan kepanasan. Oke, mengenai tadi kamu bilang orang Kristen aja bisa bedain mana Tuhan mana manusia. Sekarang saya tanya ke kamu nih, Yesus itu Tuhan atau bukan? Itu artinya kalau kamu cuma bahas Alkitab, kamu nggak bisa bahas Al-Quran. Kamu ya udah. Hah? Dah selesai ya? Selesai. Kalau mau nantang saya untuk membahas di tema lain, silakan tunjukkan wajah Anda. Ya? Silakan tunjukkan wajah Anda. Saya nggak takut kok. Justru karena kau yang takut, makanya kau cuma berani ngehujat, kau nggak berani buka muka kau kayak apa. Ya. Nggak mau, saya jijik gitu loh ya. Jadi binatang-binatang yang kayak begitu mending nggak usah dikasih panggung. Kamu mampunya apa? On cam juga nggak mampu. Mau nyebutin data juga data udah kamu fitnah, ya kan? Ngapain gitu loh? Kecuali kalau kamu berani open cam, silakan. Kamu mau menghujat sepuasnya, asal kamu open cam silakan, bebas. Ya, nggak saya turunin. Kalau wajahmu kelihatan, kayak saya gini wajah kelihatan, tapi mau kamu pakai narasikan itu untuk menghujat silakan. Tapi wajahmu kamu buka, yang jelas. Kalau nggak berani ya kamu ke kandang babi aja sana. Ya, kayak aku naikin lagi yang lainnya ya. Pokoknya OT naik gak sesuai tema langsung ludahin aja, bener. Ya sebenarnya kalau nggak sesuai tema, dia mau naik, mau diskusi lain nggak masalah, asalkan open cam. Kalau di luar tema, atau kalau mau nanya tapi santun gitu ya nggak masalah. Jijik gitu saya sama penghujat. Ini bukan Komal binatang. Ya, aku naikin dulu yang lainnya. Sulit ya bantah data ya, Tuhan bukan manusia, langsungnya ngehujat. Ini yang selanjutnya dinaikin kok nggak bisa-bisa ya? Oke. Apa tadi nih? Mongin. Mr. MR Mongin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya?
Muslim, Pak. Oke Pak, mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita lanjut diskusi dengan teman-teman yang Kristen. Oh, ini khusus Kristen ya diskusinya. Iya, nanti kalau Bapak di sini Muslim kita debat apa yang kita debatin Bapak. Kita berantem nanti Pak kita Pak. Apa yang didebatin kita Pak? Nggak ada yang didebatin kalau di Islam Pak. Tuhannya sama Pak. Nggak ada yang debatin. Ada yang mau disampaikan Pak? Tuhan itu, ya memang Tuhan bukan manusia. Seperti Ya, baik. di Hosea pasal 11 ayat 9, Allah sendiri mengakui bahwa dia Allah bukan manusia. Betul. Baik Pak, izin menurunkan ya Pak ya kalau gitu, biar kita dapat diskusi dengan teman-teman yang Kristen ya Pak ya. Oke. Oke, makasih banyak Pak Muin, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa aja banyak perindapan minta PK ini. Gak aja. Emang kalau aku nanti rungkat ini ya, kebanyakan orang-orang luar ya. Ini pun nggak tahu nih yang minta naik. Ini yang naik tadi ada yang PK aku tolak. Jangan, takutnya nanti malah aku oleh PK. Tampilannya beda nanti kalau PK di YouTube-nya. Alibaba iki sopo mana Alibaba iki? Halo, selamat pagi. Pagi. Salam. Oh, belum waktunya ke salon saya, Bapak. Saya belum waktunya ke salon, Bapak. Masih pagi, masih banyak yang libur juga, masih banyak yang tutup, Bapak. Ya. Mau tanya, Bapak Kristen ya? orang Islam tuh kalau sholat kok ngadep ke tembok sih? Oh, Bapak Kristen ya? Oke, Bapak di sini saya sudah bikin tema Tuhan bukan manusia. Bapak mampu berdiskusi dengan tema ini atau Bapak mau ganti tema lain? Kalau mau tema lain silakan Bapak open cam dulu Pak. Enggak, kalau tanya kalau sholat itu ngadep kemana kok ngadep ke tembok gitu? Kalau orang Islam. Orang Islam sholatnya ngadepnya ke Ka'bah. Ya, Kan tembok di iya, depannya. arahnya arah Ka'bah ya. Nah, tapi bingungnya ya ini Kristen-Kristen ini, kenapa ya? Udah dibilang sama Yesus kan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan di dalam perjanjian lama pun di kitab bilangan Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia, bilangan 23:19. Kok Tuhannya jadi Yesus jadi manusia? Ini malah aneh gitu loh. Iya, kenapa kok bisa gitu ya? Kalau Ini di Kristen kenapa? kan beda. Kalau di Kristen kan ada patungnya terus dipajang kita sembah. Kalau Kristen kan ada gambarnya. Sebentar. Kalau patungnya itu di Katolik deh, bukan di Kristen deh, di Katolik deh. Iya. Iya Katolik. Kamu Katolik atau Kristen Protestan kamu? Denom apa kamu? Biasa penyembah Yesus denomnya banyak soalnya ya kan? Penyembah Yesus denomnya banyak. Terus dia bilang dia nyembah patung tadi. Memang agak-agak gimana gitu. Oh jujur dia tapi ya nyembah patung ya. Dia jujur dia bilang nyembah patung. Ini patung Dan yang ada kamu bikin tuh gambarnya. patung Tuhan atau patung manusia itu coba saya tanya. Patung yang ada di gereja itu patung Tuhan atau patung manusia? Patung Yesus, Yesus Tuhan atau manusia? manusia. Oh manusia, bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan. Manusia. Oh manusia. Dia ngaku ya. Iya. Iya manusia ya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Oh. Oke. Ini bidat untuk Kristen-Kristen ini ya. Dia bilang Yesus bukan Tuhan ya. Coba ada Kristen yang lain nggak yang mau naik ini berani-beraninya? Ini dia dari Kristen dia bilang
Yesus bukan Tuhan katanya, kurang ajar memang dia ya. Orang Kristen bilang Yesus bukan Tuhan ini memang agak lain. Oh. Ya, memang gila ini, memang dia gila. Loh, kok kabur? Kok kabur kau? Waduh. Kok kabur sih? Tapi ya memang kalau dia bilang Yesus manusia, Yesus bukan Tuhan, ya memang sesuai ya. 2 Yohanes 1:7 memang di situ Yesus itu manusia. Jadi yang nggak mau mengakui Yesus itu manusia itu adalah penyesat dan antikristus. Ya, gilanya dia tadi berkurang seupil gitu ya. Bahkan dia ngaku memang nyembah patung gitu. Ya. Tapi kok turun ya? Badut saya barusan kenapa turun badut saya? Saya naikkan yang lain ya, kali aja ada badut-badut lainnya ya. Coba yang pendeta gitu loh yang naik. Badut, sing sisa-sisa. Kok yo pendeta kalah sing munggah salah rek. Badut sing munggah. Sehat Natali, alhamdulillah ya, insya Allah menuju sehat walafiat ya, ini membaik, kesehatannya alhamdulillah membaik. Terima kasih buat doa-doanya. Walaupun sekarang tenggorokan masih apa ya, tenggorokan masih enggak teli gitu tenggorokanku rek. Tenggorokanku saya enggak teli ya, tenggorokanku rek. Saya gak enak tenggorokanku. Oke, kita cari lagi ya. Emang pendeta nggak longor? Ya minimal kan ada title-nya kan, masih punya ilmu lah ya, walaupun ilmunya untuk muter dulu gitu kan, muter-muter dulu atau apa gitu kan, minimal ada gitu loh narasinya yang mengandung edukasi lah ya buat jemaatnya dia gitu kan. Ntar aku naikin lagi. Lama nggak live kemana aja kak? Aku di rumah aja kakak. Sakit, aku sakit. Aku kemarin sakit. Ya. Oke, Falkul. Kak Natali baca Amsal agak lain. Suara lagi kayak gini suruh baca Amsal. Ini suaranya lagi serak-serak becek. Nanti kalian dengerin gimana suara becek kayak gini. Falkul. Ya. Suaranya kok gitu? Iya, kenapa? Masalah ya, Masalah. Suaramu bikin masalah, benerin suaramu. Ya enggak masalah lah, belum apa-apa udah dibilang salah. Suaramu, aduh suaramu mau berak aku dengerin. Turun. Kok kalau mau naik, ya, kok kalau mau naik suaranya yang benar. Yang apa suara kayak gitu? Suara coba jangan sambil kayak ngemut kos kaki gitu loh. Ya, suara biasa aja kali, nggak bisa gitu. Kau nyanyi aja di gereja, gitu kan? Oh, gitu. Ini giliran naik sini, ngapain kayak gitu? Biasa aja kali kalau suara. Ini siapa tadi? Nur Iman tadi, siapa yang turunin kau? Kok kabur bodoh? Sinyal kau paling. Coba nih, Falkul, suaranya yang benar. Suaramu bikin orang mau berak, aku turunin lagi kau. Ya nggak apa-apa. Ya kan suaranya sama aja kan intinya. Nih, oke, ini udah bener nih. Gimana? Kristen Islam Mantan Islam Mantan apa? keturunan. Oh, mantan Islam keturunan. Islam keturunan. Mulai Islam kapan? keturunan. Mulai kapan? Hah? Ya emang kamu bukan Islam keturunan. Bukan, saya dulu Oh, Kristen. kamu dari Kristen masuk Islam. Betul. Oh, Coba saya tanya ini kamu, gimana kamu tadi bilang kamu Islam keturunan. Kamu berarti murtadin. Iya. Kapan murtadnya? Ya bukan. Saya Islam keturunan. Bapak saya Islam, ibu saya Islam. Ya saya Islam keturunan. Oh, Islam aja, nggak murtad. Ya enggak Islam keturunan. Oh, berarti Islam ya? Ya. Terus apa tuh? Oh, ya udah kalau Islam di bawah dulu ya, saya cari yang Kristen. Enggak, tunggu dulu. Tapi apa pertanyaan kamu? Enggak, saya cari yang Kristen, saya nggak nanya kamu, udah turun. Enggak, aku
Dah. Ya. Nggak jelas, iya nggak jelas. Ngapain kau? Katanya Islam. Apa pertanyaanmu? Saya nggak mau nanya kamu. Ngapain aku tanya kau? Kau siapa? Guruku bukan? Cemen katanya. Enggak. Kalau kau misalnya Pak Ustadz gitu ya, kayak Ustadz Tahta, Ustadz Alif, ya kan? Ustadz Miftah. Nah itu nanya ke saya, dia bilang apa pertanyaanmu? Oke lah, saya tanya gitu. Mereka layak jadi guru-guru saya. Lalu apa yang kutanyain? Untuk diskusi juga ngapain? Diskusi sama kau. Apa aku diskusi sampai kona? Ya, ini di sini aja sampai banyak yang bilang kau nyamar. Mungkin ya, tapi saya nggak tahu lah ya. Dia ngakunya sih Islam ya kan? Ya, tapi kalau Islam ya ngapain juga gitu? Aneh kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Blewah, ya kita naikin nih blewah. Saya nggak mau debat sama yang Islam ya. Kalau di sini ada Islam yang saya naikin itu pun paling sesama debater atau ustaz. Aduh, kakak aku muslim, Kak. Kakak aku muslim. Aduh, kamu ngapain minta naik? Bandel banget. Muslim aja Enggak, minta aku pikir naik. mau ada diskusi dengan yang lain. Oh gitu. Ada yang mau disampaikan nggak, Kak Blewah, Abang? Ya nggak ada Kristennya, Kak. Aku harus bicara apa? Tuhan bukan manusia, ya cuma manusia yang dituhankan oleh Kristen, Kak. Ya udah kalau gitu, Gitu, Bang, Kak. aku izin turunin ya abangku ya. Ya turunkan aja nggak apa-apa. Aku di bawah. Iya. Makasih banyak Bang Blewah, sehat selalu. Sama-sama, Assalamualaikum. Kakak. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cari lagi yang lainnya. Yang muslim-muslim jangan bandel ya, jangan minta naik ya. Jangan nakal ya. Bentar, ini kok naikin kok nggak bisa naik ya mereka. Yang lain. Menunggu tamu untuk bergabung. Kenapa nggak bisa dinaikin? Apa nih? Aku Kristen. Oh, Dokter X Kristen. Oke, dokter. Dokter katanya. Dokter kok tak berpakaian, kok tak berbaju dokter, masuk angin dokter. Itu kan cuma foto aja. Oh, itu pasti terinspirasi dari yang suka digantung-gantung nggak pakai baju itu ya? Nggak Iya tahu dokter kamu. ya? Iya ada loh dok. Dulu kukira dia Tuhan loh dok. Ternyata bukan loh dok. Ya Allah dok, tolong. Ini si X ini apa? Kristen ya? Tadi udah typing Kristen ya? Iya benar. Oke, sesuai tema kita di sini temanya Tuhan bukan manusia. Silakan. Ya benar itu. Benar. Karena begini, Tuhan itu memang bukan manusia. Tuhan memang bukan manusia. Benar itu, apa sih itu salah ketik apa gimana? Apa sih itu Kristen juga? Oh dulu saya Kristen, sekarang saya Muslimah. Ya benar. Oke, jadi benar Tuhan bukan manusia. Itu nggak ada salahnya kalau yang Tuhan bukan manusia, benar, itu benar, pintar kamu. Pintar memang dong, karena memang saya tidak mau menyembah manusia. Coba saya tanya, kamu kan Kristen nih, katanya kalau Kristen itu berarti Tuhannya siapa? Ya situ yang salah paham. Makanya situ cari saya tahu salah. dulu. Iya, saya Misal cari kalau tahu. misalnya- Coba misalkan Tuhannya nggak paham, Tuhannya Kristen itu siapa? nggak paham, ya tanyain biar Saya dijelasin. tanya, makanya jawab. Tuhannya Kristen itu siapa? Ya Tuhannya Kristen itu ya Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus. Dengar. Ya makanya dijelaskan siapa Tuhan nih. Ya, Katanya Tuhan tadi Sang Allah, katanya tadi Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Gimana sih? Itu bilang Yesus. Yesus itu kan sudah tahu di sini. Tuhan bukan manusia, bukan Yesus.
Itu tanya Yesus lagi. Kalau tanya sih Yesus manusia seperti kita. Berarti dia bukan Tuhan Situ ya? dicubit, situ dicubit, Yesus dicubit, sama dia merasakan apa yang Oh, dirasakan. Yesus dicubit. Takut dicubit siapa, Bang? Nggak ada rasanya Yesus dicubit, abang ini. Kalau dipukulin Yaitu ada, Bang. Oh, Apa yang dirasakan manusia, begitupun dia merasakan, karena kedatangan dia sebagai Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dia datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia. Tetapi kalau berbicara soal manusia menjadi Tuhan, tidak ada. Biar tanya seluruh dunia kamu cari, nggak akan ketemu. Nggak ada manusia yang bentar, tunggu dulu. Tadi kan abang bilang Allah bukan manusia, Tuhan bukan manusia kan? Terus Allah itu yang Tuhan langit dan bumi. Terus lah kok kenapa? Udah jelas Allah itu Tuhan langit dan bumi dan Tuhan bukan manusia. Kenapa kok Allah menjelma jadi manusia? Berarti Allahnya Tuhannya bukan Tuhan lagi dong ketika dia jadi manusia. Jadi menurutmu Allah itu terbatas begitu? Enggak, kalau kamu bilang Allah Kalau menjadi Allah manusia, Kristen itu maaf, dia tidak terbatas. Dia sang maha besar. Dia mau bisa apa saja. Dia mau yang maha besar itu Bapa atau Yesus? Bapak, maksudnya Bapak sini siapa? Allah Bapa, kan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya situ salah paham. Oh, salah lagi. Dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi itulah Allah yang sesungguhnya, bukan Allah yang nggak mampu menjadi manusia, yang nggak mampu melakukan yang terbaik. Itu bukan Allah. Allah yang sesungguhnya itu yang mampu, yang bisa melakukan. Jangan Itulah khotbah, Allah jangan yang- khotbah. Enggak, jangan khotbah di sini. Kita temanya Tuhan bukan manusia. Ini tadi kamu bilang Allah Bapa katanya kan menjelma jadi manusia. Nah, Benar, kalau Allah benar. Bapa bener kan? Nah, kalau Allah Bapa aja ya memang pintar saya, memang pintar. Mu'alaf itu memang pintar, Bang. Nah, kalau Allah Bapa jadi manusia berarti itu bukan Tuhan lagi dong, Bapa itu. Kan udah jadi manusia. Katanya Tuhan bukan manusia, bener. yang kalau Allah jadi manusia nggak boleh gitu. Saya nggak bilang nggak boleh. Berarti kalau Allah jadi Yang manusia diperbolehkan. bukan Tuhan lagi dong dia. Oh begitu. Berarti Allah itu nggak boleh jadi manusia, nggak boleh dia memerintah manusia, nggak boleh dia memberikan yang terbaik, nggak boleh semua begitu. Nggak nyambung kon. Tuhan bukan manusia. Bilangan 23:19. Yang terbaik demi manusia ciptaannya. Dia bisa saja semuanya bisa Allah yang. Kalau yang terbaik saya tanya. Yang namanya Bible-mu, kitab sucimu itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu perkataan Tuhanmu kan? Firman Tuhanmu kan? Perkataan Tuhan. Betul. Kamu tahu? Pasti itu sudah tertulis dengan kata-kata yang terbaik kan? Ya jelas dong. Nah, menurutmu itu benar kan? Ya benar, jelas benar. Ya sudah, baca Bilangan 23:19. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Kalau kau bilang Tuhanmu jadi manusia, itu udah menyalahi yang ada di Bible-mu. Udah Itu bukan Bible. Tuhan lagi dong, nggak benar berarti itu. Ada Bible, nggak ada Bible kan yang begitu. Coba baca Bilangan 23:19. Nggak ada Itu Syarif. yang baca, itu yang ngomong kok suruh saya nggak pernah ketemu. Barusan aku bacain. Kalau kau nggak percaya, kau coba cek Bilangan 23:19. Tunjukin biar disaksikan, jangan bohong. Tunggu biar Alamak, Jang. Bohong jare. Jangan tunjukin saya aja biar yang penonton juga tahu. Iya. Biar Benar tidak? kamu tahu ya, Ten ya. Biar saya tahu. Orang Islam itu nggak berani bohong, soalnya dosanya nggak ditebus. Ya. Nih, aku tunjukin datanya nih. Aku balik kamera bentar. Pakai dalil ya, pakai dalil. Cari yang Salah. kalau ketemu yang Andro, begitu, aduh, kata balik sampaikan kamera kepada lo. saya. Baca. Bilangan 23:19 ya. Baca. Nih. Allah bukanlah manusia sehingga baca. ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan ia tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?
Ya, jelas saudara-saudara ya. Ya, Allah bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Dah, selesai ya. Baru maksudnya gimana? Maksudnya gimana Jare? Wes dibilang Tuhan bukan manusia terus gimana? Kamu Dah, bilang dia jadi manusia? Cerdas, tanyain kenapa, gimana, jangan cepat-cepat langsung situ. Asumsi dari mana? Coba jelaskan itu tulisan. Coba silakan jelaskan. Di situ tertulis Allah bukan manusia. Silakan jelaskan. Pikiran situ nanti kan saya kan orangnya kan nggak mau nanya sama situ. Bentar, Di tadi situ kan kamu, iya, tadi kan kamu bilang nggak ada itu ayatnya begitu, nggak ada ayatnya katanya. Yalah, kok ono tiba erek, nggak itu kan jadi nggak ada. pertanyaanmu lain, beda pertanyaanmu tadi. Ya Tidak udah, sesuai. ya udah silakan dijelaskan. Allah bukan manusia, maksudnya apa? Siapa bilang? Ya memang Allah bukan manusia. Ya terus kalau dia jadi manusia, datang menjelma tahu menjelma dengan bukan manusia. Beda enggak? Sama. tadi kau bilang menjelma jadi manusia, berarti kalau Tuhan jadi manusia ya gimana? Udah jelas bukan itu berarti lagi. Dengar dulu, menjelma itu berarti dia itu bukan manusia untuk selamanya, enggak. Oke, baik. Begitu. Makanya harus Oke. dipahami. Enggak ada Baik. manusia Karena- mau jadi manusia dia. Baik, baik. Karena diskusi Itu. ini dengan dijunjung dengan nilai toleransi yang tinggi, oke, saya hargai penjelasannya ya. Jadi penjelasan Anda ini namanya Tuhan yang menjelma menjadi manusia, betul? Ya benar. Oke. Betul. Tuhan menjelma menjadi manusia. Di saat Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan ini sudah bukan Tuhan lagi. Ya tetap Tuhan. Loh, katanya udah menjelma, gimana sih? Saat orang mainan babi ngepet, manusia menjelma jadi babi, manusianya nggak ada, jadinya babi. Tuhan menjelma jadi manusia, jadinya manusia udah nggak ada Tuhannya dong, gimana sih? Katakan roh Allah itu bersama-sama dengan manusia itu dia hanya menjadi manusia untuk menyatakan kebenaran, untuk menyampaikan. Kalau dia tidak lewat manusia, manusia tidak akan percaya. Ya seperti Anda ini begitu. Oh ya, justru saya nggak percaya dong kalau Tuhan jadi manusia. Tuh, karena situ nggak paham yang sebenarnya. Sebentar. Anda tadi bilang rohnya itu berarti roh siapa? Ini manusia Yesus, ini berarti manusia Yesus ini Tuhan gitu menurut Anda. Terus rohnya roh Tuhan. Saya jelasin ya, saya pakai Silakan. data ya. Silakan. Oh gitu dong pakai data. Dari tadi kayak. Silakan. Situ ada apa tadi Alkitab situ? Adalah kau punya nggak? Masa Kristen nggak punya Bible kau? Di Yohanes 1 ayat yang pertama. Alah, Yohanes 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya Allah firman. Pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan dan perkataan itu adalah Allah. Oh. Paham Terus? itu? Terus yang saya tanya, manusia Yesus itu rohnya roh siapa? Tadi kau bilang ada roh Tuhan. Ya itu saya bilang Itu apa? tadi. Itu apa loh? Katanya mau jelasin kok ya itu. Allah itu datang ke dunia ini untuk menyatakan kebenaran firman-Nya, perkataan yang benar. Karena manusia pada zaman-zaman dulu itu banyak penyembah-penyembah berhala sehingga dia turun. Dia lihat Perkataan yang benar. Berarti juga apa yang tetap Yesus? ini tidak dipercayai. Sehingga Iya. Allah turun sendiri untuk memberikan yang benar langsung ke tetapi namun sampai saat ini juga masih banyak manusia Oke, perkataan Yesus yang benar tuh apa coba yang udah kau ikutin? Contohnya, di saat Yesus Contohnya. mengatakan, Kasihilah Saat Yesus- sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Coba cari di yang lain. Kalau ada itu, saya buang diri dari ini Monas. kalau kasihilah sesama manusia mah di perjanjian lama juga ada. Di mana? Kutunjukin. Ya jangan di Alkitab lagi. Situ. Hah? Aneh-aneh. Ini kutunjukin.
di Cari imamat. saya dia. Enggak, di imamat 19. Ya itu kan semua perkataannya dia. Loh, imamat bukan perkataan Yesus ini, ketawa-ketawa ngakak. Enggak tahu Bible dia, astagfirullahaladzim. Imamat kok Yesus, imamat Yesus belum lahir, woi. Perjanjian lama, weh. Nah itu Alkitab apa enggak? Ya iyalah, aduh gile Lundro. Ini apa sih badut macam apa lagi nih yang diskusi sama saya ini, astagfirullahaladzim. Lain. Coba baca di perjanjian lama imamat. Situ yang baca, situ kan yang punya Alkitab. Imamat, kok nggak punya ya? Ya nggak punya. Kristen bidat kau nggak punya Bible. Nih, tunjukkan. Memang ya, ada aja ya. Imamat Ya saya udah paham 19. juga kalau di Alkitab itu semua itu perkataan memang sudah pasti. Imamat 19:18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nih, imamat, bukan Yesus yang ngomong. Kalau mau ajaran kasih mah dari dulu juga sama kali. Perjanjian lama juga ajaran kasih, sama aja. Lalu Tuhan itu bukan kayak Yesus itu. Terus ngapain juga dia datang-datang repot jadi manusia, ngomongannya sama juga. Kasihilah sesamamu manusia. Perkitaannya dia jangan. Ngapain harus jadi manusia? Toh zaman dulu juga udah ada. Ngapain? Hah? Seras itu yang larang-larang orang-orang Tuhan. Tuhan nggak boleh dilarang, semua demo aja langsung sama dia. Siapa Ngapain juga yang larang? memberitakan yang benar di dunia ini? Bang, tadi abang bilang imamat itu juga perkataan Yesus. Berarti maksudnya Tuhan di perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru, menurut imannya abang itu Tuhannya sama ya bang ya? Yesus ya? Ya menurut kamu itu perkataan manusia. Tuh. Kalau menurut saya itu bukan perkataan Tuhan saya kan nggak mengimani itu kitab suci saya. Gimana sih bang? Jadi itu tulisan siapa, perkataan siapa? Ya tulisannya penulis lah, penulis Bible lah. Itu perkataan siapa? Perkataan manusia, manusia yang buat, apa Allah sendiri yang mengatakan kepada Nabi Musa? Bang, yang namanya kitabmu itu bang ya, itu kalau kita mau lihat itu di mana dibilang itu perkataan Tuhan. Sekarang saya tanya kamu aja lah yang mengimani. Kalau kamu tanya saya, pasti saya akan menjawab itu bukan firman Tuhan menurut iman saya, karena kitab suci saya Al-Quran. Iya. Nah, jadi jangan paksakan gitu dong. Sekarang saya tanya menurut imanmu aja. Kalau Biblemu dari Kejadian sampai Wahyu itu kan firman Tuhan tadi kamu bilang. Ya benar. Betul, oke. Abang bacain dong bang, Amsal 7:18 bang. Saya nggak ada kitab. Kok bisa nggak ada? Ya nggak ada yang namanya Lah saya. barusan juga. tadi abang baca Yohanes 1:1 bisa. Ya bisa hafal lah. Oh hafal. Hafal bang. Amsal 7:18 itu ada ayat emas loh bang. Kayak gini nih bang. Nggak bisa lama-lama tapi aku buka data beginian, bahaya. Amsal 7:18 bang. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Gimana tuh bang Amsalnya bang? Itu kan perumpamaan, pembelajaran. Kalau tidak diarah, karena banyak sekali di dunia ini ada persinahan, ada pemerkosaan anak-anak di bawah umur. Nggak dikasih arahan, itu kan didikan. Didikan, marilah memuaskan birahi gitu. Nah itu yang nggak dipaham situ. Iya, kok firman Tuhan didikannya kayak begitu sih? Ya bukan,
Apa? Itu kan tujuan yang baik supaya orang jangan semena-mena melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Kalau tidak siapa yang harus mendidik? Itu perlu paham itu. Karena Itu didikannya kok didikan mengajak birahi, Bang? kok mengajak birahi? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Ngajak apa itu, Bang? Itu yang dilakukan oleh manusia. Iya manusia dong, Bang. Masa dilakukan babi? Ngapain dicatat di situ? Kalau dilakukan babi. Supaya manusia jangan melakukan hal-hal seperti itu. Oh, Karena itu nggak hal boleh. yang tidak baik, tidak layak dilakukan oleh manusia, itu dosa. Oh, nggak layak, nggak baik, itu dosa. Tapi tercatat di situ ya, di pedoman hidup ya. Dicatat supaya manusia paham mana yang baik dan tidak, kan begitu. Di mana-mana kan ajaran pasti baik. Kalau nggak baik itu bukan ajaran Tuhan, kan begitu. Oh, berarti ini baik ya, Bang? Kan tercatat di dalam firman Tuhannya. Jelas baik. Kalau untuk mendidik itu baik, siapapun jangan Mendidik. Anda saja kalau yang baik pasti saya ikuti. Kan begitu. Abang berarti punya istri, nggak apa-apa ya, Bang ya, istrinya kayak gitu kalau Abang lagi keluar kota? Punya istri gimana? Ya kan itu kan, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Karena suamiku sedang tidak di rumah. Kalau Abang lagi nggak di rumah, istrinya baca Amsal 7:18, ya nggak apa-apa kan? Kalau baca itu jangan sepotong-sepotong. Mau dibaca semua. Kalau itu Takut perumpamaan. terungkat, Bang. Kalau dibaca semua takut terungkat, Bang. TikTok biasanya agak geli-geli kalau dengar saya baca itu, Bang. Gitu, Bang. Biasanya, Bang. Abang ini juga agak lain. Ketagihan juga dia dengar aku baca, suruh aku baca semua. Enggak juga, Kalau Abang. aku nggak ketagihan, nggak seperti Anda. Kenapa? Ya ngapain juga ketagihan hal-hal seperti itu? Itu kan didikan. Didikan. Oh ya, Bang. Tadi kan Abang bilang itu perumpamaan, Bang. Itu mengumpamakan apa, Bang? Ya umpama seperti manusia yang melakukan hal-hal seperti itu agar tidak ditiru begitu. Situ perlu paham. Saya tuh memang bingung ya, Bang ya. Dulu saya tuh kan Kristen, Bang. Tapi Ya. saya baca itu sampai sekarang tuh banyak sekali misteri-misteri yang ada di dalam Bible itu yang saya bingung gitu. Kalau ditanya itu perumpamaan, Abang bisa jelasin nggak sih, Bang, perumpamaan-perumpamaan kayak begitu, Bang? Ya bisa dijelaskan. Masa situ nggak tahu perumpamaan? Perumpamaan itu ya ibaratkan apa yang akan Oke. terjadi di dunia ini. Kalau perumpamaan berarti dia kan sedang menjelaskan dengan kata-kata yang mengandung makna metafora kan, Bang? Ya, itu nggak masalah. Itu Oke. masalah Coba itu. Bang jelasin ke saya, Bang. Saya nggak paham ini, Bang. Yeskiel 23:20, Bang. Jangan sepotong-sepotong baca semua biar Iya, paham. nggak sepotong-sepotong Abang ini. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersendal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Oh, ini maksudnya metafora perumpamaan apa, Bang? Ada aurat-aurat keledai, zakar kuda, ini metaforanya apa ini, Bang? Alamak, jangan. Kok kayak begini? Kok ada kitab suci, ada aurat keledai, zakar kuda barang ini? Aduh. Ini maksudnya apa, Bang? Zakar apa ini maksudnya, Bang? Menjelaskan apa ini? Itu kan nggak masalah sih, cuma situ yang pikiran yang aneh. Makanya jangan terlalu pikir yang negatif terus. Itu pikiran Saya nggak itu mikir ya. negatif. Saya nggak mikir negatif, Bang. Di situ kan tulisannya zakar ya. Di pikiran saya zakar dong. Masa zakar kuda yang saya pikirin donat, kan nggak masuk akal, nggak nyambung, nggak sinkron. Kalau di situ tulisannya zakar kuda, yang kupikirin ya zakar dong, Bang. Masa tulisannya zakar kuda yang aku pikirin orotan pensil gitu, kan nggak nyambung gitu loh, Bang. Coba Bang baca. Itu maksudnya apa, Bang? Perumpamaan apa?
firman Tuhan kayak begitu. Itu kenapa ya? Apa pentingnya ini kok firman Tuhan? Kok sempat-sempatnya ya Tuhan berfirman, ini pemilihan katanya kok begitu gitu ya? Kenapa Bang? Itu kan cari-cari yang apa gitu. Carilah perkataan yang baik. Loh, masa itu nggak baik Bang? Itu kan kitab sucinya Abang loh. Pasti kan pemilihan Itu baik, katanya sudah tapi situ terbaik. nggak paham. Kalau situ Iya, paham kan pasti itu baik. Itu Iya, tujuannya coba baik. Itu kan dipahamin. Coba dipahamin Bang. Itu maksudnya tuh kalau mau menjelaskan dipahami apa? sebenarnya tidak perlu saya yang harus pahami, situ baca aja, jangan baca sepotong-sepotong, lewat-lewat. Oke, lanjutkan lagi yang Baca dari ke-21 ya. Coba Abang baca yang ke-21. Abang baca, jangan sepotong-sepotong. Abang baca. Dan baca itu bukan cuma baca saya, tetapi renungkan, masukkan ke dalam hati. Au. Pikir, kalau bisa pikir siang dan malam apa makna dari firman ini. Aduh, Maka live- situ akan ketemu. Tuh kan liveku dibatasi kan ya gara-gara gini kan. Ancene iki kan. Aku kena pembatasan Itu kan ini. terus dibaca. Kena pembatasan nih gara-gara baca beginian nih. Aduh. Jangan cari yang begitu-begitu, yang saya sendiri nggak suka juga. Oh, kok nggak suka Bang? Ya nggak suka situ cari ada yang Kok bisa nggak baik. suka ya? Gak lain ya. Ngeri ya. Berarti firman Tuhan bisa dipilih-pilih mana yang kita suka, mana yang enggak ya? Situ cari yang mesum aja, perkataan mesum yang disenangi. Kok mesum? Emang itu mesum? Saya nggak bilang itu mesum loh Bang. Masa situ ketemu nyarinya itu aja. Loh, lah nemunya itu loh Bang. Itu kan dibaca penuh hikmat Bang. Kok dibilang mesum? Abang ini nggak boleh gitu lah. Kitabnya sendiri dibilang mesum. Nggak boleh gitu Bang. Itu kan kalau cari kan yang benar, harus dipahami benar-benar, bukan cuma baca-baca doang ayat teks. Baca Nggak itu boleh. harus dilindungin, apa artinya, apa maknanya, semua itu perkataan Abang, Tuhan itu. abang baca itu aja nggak suka, nyuruh saya baca renungin gimana sih? Abang suruh baca itu aja kok nggak suka? Kalau saya yang baca pasti suka, tetapi kalau situ baca kan tujuannya kan lain begitu. Tujuanku kan apa memang ini? Kita lagi diskusi kok. Tujuan apa emangnya Bang? Itu kan hanya mencari-cari saja supaya ini gitu, seakan-akan itu benar. Oh, emang itu nggak benar? Benar sih, tapi sama gitu, nggak pahami. Kalau situ pahami, nggak paham. Seakan-akan itu benar katanya. Lah emang itu nggak benar Bang? Nggak bahaya atau kitab suci nggak benar Bang? Coba yang tadi kamu baca ulang-ulang, renungnya, jangan cuma Oh, baca jangan, doang. aku baca ulang-ulang rungkat nanti Bang. Ini udah kena pembatasan Bang. Abang aja yang baca sendiri lah. Abang ini nggak aja. Renungkan pribadi gitu, bacalah untuk pribadi. Apa arti dari ini kok seperti gini? Situ kan Ya bertanya makanya saya juga heran Bang. Kok bisa Ya, sih makanya Bang kalau- kayak gitu? supaya jangan heran, renungkan apa artinya, apa makna dari perkataan ini. Saya cari di KBBI ya Bang ya. Arti yang tadi saya tanya zakar itu KBBI itu kemaluan laki-laki, pelir, buah pelir itu di KBBI Bang. Alamak Zak. Itu Bang, apa nggak tambah ke situ lagi pikiranku loh Bang. Abang ini. Lah tulisannya gitu loh Bang. Abang suruh aku renungkan artinya, aku cari lah di KBBI Bang, artinya itu Bang. Di situ ini janda apa gimana ini? Janda katanya. Masa wajah seperti ini dibilang janda? Punya suami lah. Ya biasa begitu kan. Enggak aja. Punya suami Bang aku Bang. Oh ya, alhamdulillah kalau punya suami. Alhamdulillah jare. Abang ini Kirain Tuhannya janda. siapa sih? Abang ini enggak nyembah Yesus ya? Ya emangnya salah apa saya pakai bahasa Arab? Bahasa Arab kan sama dengan bahasa Indonesia, hanya beda bahasa aja. Oh ya nggak sama dong Bang. Artinya aja kan Salah. Abang nggak tahu Abang ngomong apa tadi. Cuma situ yang ini. Ya nggak apa-apa, itu kan nggak, itu bahasa negara. Setiap negara kan wajib kalau bisa ya dipelajari, kalau enggak ya enggak usah kan Bang. begitu. Pakai gunakan bahasa mana saja bisa, asalkan bisa kan begitu. Bang, alhamdulillah itu kan puji syukur kepada Allah Bang.
Abang ini kepada Allah apa kepada Yesus aja Bang udah gak nyambung gitu loh. Abang tiba-tiba jadi mualaf ini naik di sini nih, gimana sih Bang? Mana ada yang mualaf begitu, ngomong gitu aja mualaf. Lah Abang tiba-tiba menyangkal Yesus loh Abang ini, memang iya gak tahu aturan juga ini Oten ini. Bang, Yesus berarti mulai kapan jadi Tuhan Bang? Mulai kapan jadi Tuhan? Ya memang Tuhan. Kenapa mulai kapan jadi Tuhan? Mulai kapan jadi manusia? Kalau pertanyaan begitu baru benar. Mana ada manusia jadi Tuhan? Mana ada manusia jadi Tuhan? Oh salah ya kalau manusia jadi Tuhan ya? Ya jelas. Mana ada manusia? Salah ya. Oke Bang. Kalau Tuhan jadi manusia itu baru benar. Kalau Tuhan jadi kalau manusia jadi Tuhan salah. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Iya, kalau manusia jadi Tuhan salah. Kalau manusia jadi, ya jelas salah, nggak ada. Oh ya jelas salah dong. Roma 14:9 ini memang Paulus ini memang ada-ada aja memang Paulus nih. Masa Paulus bilang Yesus itu harus mati dulu terus bangkit jadi Tuhan? Memang ngaco aja ya. Salah ya, manusia kok jadi Tuhan. Paulus itu loh di Roma 14:9 itu, coba baca Bang. Ya, situ memang selalu salah paham. Kok malah saya lagi yang salah? Kan Paulus yang bilang, bukan saya loh Bang. Bunyinya gitu loh. Sebab untuk itulah Kristus harus mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Gitu kata Paulus. Itu Paulus yang bilang, kok malah saya yang disalahin? Ya kalau manusia jadi Tuhan itu salah ya Paulus lah, kok salahin kok aku? Ya, manusia yang jadi Tuhan kecuali Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia dan manusia itu Tuhan yang menjadi manusia, dia kembali kepada kealahannya. Itu benar. Iya, tadi kan kau bilang kalau manusia yang jadi Tuhan salah. Ya udah Paulus itu loh Bang. Apa makanya baca lah Roma 14:9. Gih, baca. Situ biarpun di itu kan situ nggak paham gitu, nggak ketemu. Lah tulisannya gitu loh Bang. Bunyinya gitu loh tulisannya. Apa maknanya? Nah, kalau tulisannya kayak gitu masa maknanya beda Bang? Memang Tuhan sudah jadi manusia dan dia kembali kepada kealahannya. Apa itu salah? Masa dia harus jadi manusia terus? Kan nggak mungkin lah. Nah, Paulus yang bilang dia menjadi Tuhan kok. Dan itu pun dia harus mati dulu. Coba tunjukin. Nggak mau bolak-balik nunjukin data karena pembatasan tadi aku nggak mau rungkat, aku kau aja baca. Tadi barusan udah aku bacain. Nggak punya kitab di sini. Ya derita lu nggak punya Bible. Kau juga mau diskusi macam kayak kau penghafal Bible aja, kau nggak punya Bible. Kalau orang Islam kan banyak tuh penghafal Al-Quran, hafiz Quran. Dia nggak usah nenteng-nenteng Al-Quran, nggak apa-apa, dia udah hafal gitu loh. Nah, kau Bible aja nggak hafal, kok diskusi nggak bawa Bible? Benar situ hafal, tak tanya yang satu aja. Loh, kan nggak mungkin situ mau. Saya nggak bilang saya yang hafal, makanya saya perangkat lengkap. Saya Al-Quran punya, Al-Quran fisik punya, mau cek online lengkap. Nah, kau kan nggak hafal. Kalau kau nggak hafal, kau punya lah. Kalau situ merasa bisa hafal tanpa Al-Quran, biar saya tanyain satu aja gitu. Gak nyambung memang ya. Gak nyambung memang karena saya nggak hafal. Coba dengerin. Coba kupingnya dipakai. Saya ini nggak hafal Al-Quran, saya nggak hafal semuanya. Makanya saya punya Al-Quran. Untuk diskusi saya modal Al-Quran, saya modal perangkat juga. Jadi kalau ada yang mau bertanya, saya bisa cek datanya langsung karena saya nggak hafal. Kok nggak nyambung? Kau nggak hafal Bible, tapi kok nggak punya Bible, itu loh kucluknya, Bang. Iya. Udah nyambung. Iya nyambung. Nah gitu dong, nyambung. Ya jadi ini enaknya gimana nih Yesus ini? Paulus salah apa gimana ini? Apa kau yang salah? Ya saya Paulus nggak salah. Berarti kau yang salah. Berarti Roma 14:9 nggak jadi salah. Hah?
Berarti Roma 14:9 nggak jadi salah? Ya nggak salah, kalau perkataan Tuhan ya jelas nggak salah. Itu perkataan Paulus. Roma Kok bisa 14:9 perkataan Paulus itu. Ya perkataan Paulus jelas itu perkataan Tuhan, begitu. Oh, perkataan Paulus jelas perkataan Tuhan. Yakin Bang perkataan Paulus itu perkataan Tuhan Bang? Yakin 100%, kalau bisa 1000%. Apa Bang? Saya sangat Yakin? mengimani. Yakin? Yakin, saya yakinnya. Makanya cuma kalau kita nggak yakin itu karena kita nggak paham. Abang datanya di mana Bang? Abang datanya di mana? Kalau Abang bilang perkataan Paulus itu perkataan Tuhan, datanya di mana? Perkataan Paulus, Mm-mm. ya Paulus kan rasul. Oh, jadi kalau rasul itu pasti perkataan Tuhan ya? Ya jelas dia menerima setiap perkataan Tuhan, itulah yang dia ini sampaikan. Kalau Mana bukan salah? dari Nggak ada perkataan, yang salah. kalau bukan dari perkataan Tuhan, berarti gagal kerasulan Paulus. Ya jelas gagal, kami sendiri nggak akan percaya. Kita kunci. Kalau perkataan Paulus terbukti bukan perkataan menurut firman Tuhan, berarti Paulus gagal menjadi rasul ya. Oke, Bang, 2 Korintus 11:17 kali ini saya langsung bukain data aja Bang. Karena ini kita bicara benar-benar berdasarkan data ya. Tadi udah kita kunci ya. Kalau Paulus terbukti dia berbicara bukan menurut firman Tuhan, berarti Paulus gagal menjadi rasul. Oke, kita lihat ya. 2 Korintus 11:17. Apa kata Paulus di sini, Bang? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Selamat datang di kebenaran, Bang. Bagaimana tadi, Bang? Kesimpulannya, Bang? Paulus berkata ternyata bukan menurut firman Tuhan, Bang. Dia berarti apa, Bang? Gagal sebagai rasul ya, Bang ya? Selamat datang di kebenaran, Bang. Itu harus dipahami. Makanya saya bilang setiap perkataan bukan cuma dibaca saja, firman itu bukan dibaca, dimaknai. Bang, tadi kan abang sendiri yang maknai, bukan saya. Tadi abang sendiri yang memaknai loh. Abang bilang perkataan Paulus itu pasti juga perkataan Tuhan, karena Paulus adalah seorang rasul. Kemudian abang bilang kalau perkataan Paulus terbukti bukan menurut firman Tuhan, berarti gagallah kerasulan Paulus. Nah, jangan tiba-tiba pikun gitu, Bang. Ternyata 2 Korintus 11:17, apa yang Paulus katakan itu bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh yang berkeyakinan. Ya, Bang ya. Itu Menurut Paulus. Menurutmu, tapi menurut kami itu perkataan Tuhan. Loh, iya kan kamu berantem berarti dengan Bible-mu, ya nggak masalah. Kristen versus Bible memang. Makanya itu Kristen harus versus dipahami. Bible. Itu harus dimaknai, nggak dibaca aja gitu, dah comot-comot aja. Coba pahami, di saat Paulus mengaku yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan, kau artikan apa? Ya direnungkan, bukan dibaca begitu aja. Kau renungkan artinya apa? Baca itu pelan dalam hati. Dalam hati jare. Kita diskusi, kita disuruh dalam hati. Dari hati ke hati, hacu, hati ke hati jare. Gimana bisa lu kira lu sama aku sehati gitu? Dari hati ke hati. Kita diskusi di sini ditonton orang loh. Kok dari hati ke hati, Iya. dibaca dalam hati. Kalau hal-hal begitu itu perlu kita baca, renungkan benar-benar, bukan Ya silakan, asal-asal mau silakan kau renungkan dalam hatimu, terus kau bawa ke sini. Maksudnya apa?
di saat Paulus mengaku bahwa yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Artinya apa? Karena situ kan bacanya sepotong-sepotong. Macet Baca ya dari Bang. atas sampai ke bawah. Baru tahu artinya. Enggak, baca sepotong-sepotong. Aduh abang nih kok kasihan sih bang. Bang, Yang sebenarnya situ yang harus paham karena situ kurang belajar begitu kalau soal Bang. itu. Kalau saya ya bang ya, saya membaca itu saya nggak berani nafsirin bang. Abang aja udah jelas di situ bukan menurut firman Tuhan. Abang ngeyel itu firman Tuhan. Nah, abang berantem sama Bible. Bang, abang, Ya, ya. abang jadi Kristen ini dari lahir ya bang ya? Dari lahir, memang dari lahir. Dulu rajin sekolah minggu bang? Hah? Rajin sekolah minggu dulu abang? Kalau dulu ya sekolah minggu. Sekolah minggu lagian saya kan dekat gereja tempatku. Oh dekat gereja. Itu kenapa bang? Selalu diajarin Yesus itu yang Tuhan bang? Ya makanya situ kan enggak paham masalahnya. Dikasih tahu juga tetap bantah. Coba situ ini imani dulu. Imani dulu Jared. Udah dulu diimani bang, nggak masuk akal bang. Coba aku tanya ke abang, bang, Yesus itu manusia kan? Dia Tuhan tapi wujudnya manusia kan bang? Kalau menurut iman abang? Benar situ bilang. Kok situ tahu? Kadang nggak tahu ini yang jadi. Kan? Bang, kalau Yesus itu yang abang bilang dia Tuhan tapi wujudnya manusia, dia lahir ke dunia dalam bentuk laki-laki kan bang? Ya benar. Benar. Dia Tuhan udah dari dulu kan abang percaya kan? Iya benar. Nah, bang, ini Tuhan bentuknya laki-laki. Dia menciptakan wanita. Bahkan dia lahir dari seorang wanita nih menurut iman abang. Itu Maria. Abang baca deh bang, Lukas 11:27. Kok sempat-sempatnya Tuhan abang nih ciptakan wanita, terus wanitanya pun diminum juga susunya. Gimana sih bang? Situ pahami. Kalau nggak dipahami ya begitu. Ketika dia di surga, ya sewajar dia harus menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia di Taman Eden. Nah, ketika karena manusia, kebodohan manusia seperti Anda sekarang ya maaf. Kau lah yang bodoh. Bilang aku yang bodoh. Kau lah yang bodoh. Datanya aja kalau kau bodoh. Dia turun menjadi manusia. Nah, di situ sambung lagi, kenapa dia menciptakan, dia lagi dilahirkan dari manusia, itu kan udah keliru. Langsung sambung-sambung, sementara awalnya kan dia menciptakan benar. Ketika dia datang karena dia coba saya tanya, yang menciptakan Bunda Maria siapa bang? Ya itu kan keturunan Adam dan Hawa semua. Iya, yang menciptakan manusia itu siapa bang menurut iman bang? Yesus bukan? Yang diciptakan itu Adam dan Hawa, Allah yang menciptakan. Oh jadi yang keturunan Adam nggak diciptakan? Bukan diciptakan satu persatu. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu bukan ciptaan bang? Kamu bukan ciptaan bang? Ya ciptaan kita kan terlahir dari keturunan Adam ya dan Hawa. Ya udah, berarti yang saya tanya nih, mamanya Yesus itu siapa yang ciptakan? Yesus bukan? Nggak bisa dia diciptakan, itu keturunan Adam saja yang diciptakan. Bang, kenapa bang? Tuhannya abang nih kok dia milih gender laki-laki bang, dia jadi laki-laki. Tapi kok bisa-bisanya ya bang ya? Dia laki-laki tapi milih perempuan, ini dia nyusu ke perempuan yang dia ciptakan, ini gimana bang? Lukas 11:27 itu bang, Tuhanmu loh bang, malah nyusu bang. Itu kan rencana Allah yang terbaik untuk manusia. Kalau tidak lewat seperti itu, maka manusia akan botolnya nggak ketolongan. Iya, botolnya nggak ketolongan dia.
Manusia tetap akan bodoh. Ya kau aja yang bodoh, bukan aku. Karena pada zaman dulu itu orang-orang Israel itu menyembah patung lembu emas, dibantah terus, disampaikan kepada Musa, tetapi Bang, nggak usah namun khotbah. orang Israel tetap ngotot begitu. Iya bang, Makanya bang, Tuhan nggak usah khotbah. Bang, nggak usah khotbah bang. Aku bingung bang. Bang, makanya harus dipahami. Kalau nggak dipahami ya nggak bisa gitu. bang, nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah khotbah dulu bang. Mengenai susu tadi tuh loh bang. Kok sempat-sempatnya Tuhan ini nyusu ini kenapa bang? Kok Tuhan pakai acara nyusu segala ini loh bang? Gimana? Tuhan kok nyusui loh bang? Nah kalau nggak cara, kan udah saya bilang tadi, kalau nggak lewat cara begitu, manusia nggak akan sadar seperti Anda. Justru, aduh. Jadi kalau Tuhan nyusu itu malah sadar kalau itu Tuhan gitu bang. Tuhan nyusu bang. Itu semua arti contoh-contoh yang diberikan lewat manusia, bukan berarti itu udah polos ini. Supaya manusia itu tahu, paham arti bahwa Tuhan itu sang pengasih dan sang penyayang, sehingga dia turun lewat manusia. Kalau dia tidak sayang manusia, tidak akan dia lewat manusia begitu. Karena kasih Allah terhadap manusia yang luar biasa, sehingga dia turun menjelma menjadi manusia seperti itu. Jadi Yesus ini buat contoh gitu bang ya? Bukan contoh. Tadi katanya mencontohkan, sekarang bukan contoh. Kayak mana sih abang ini juga? Enggak aja loh. Dia memberikan apa kepada manusia supaya manusia itu paham, manusia itu tahu mengenal Allah yang sesungguhnya. Sehingga mereka itu jangan semena-mena aja melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus Yesus berdoa biar apa bang? Ya, Yesus berdoa ya biar dia, apa? dia berdoa, dia menunjukkan supaya kalau dia tidak berdoa, dia tidak menunjukkan cara-cara berdoa, maka manusia tidak akan tahu cara berdoa. Pasti Cara mereka berdoa. balik belakang. Cara berdoa yang Bisa. ditunjukkan Yesus gimana? Ya, dia menghadap ke langit. Berdoanya Dia ke siapa? bersujud. Berdoanya ke siapa? Ya kepada Allah Bapa yang di surga. Nah, terus kenapa Kristen-Kristen ini di gereja berdoanya ke Yesus? Ya karena Yesusnya udah naik. Kalau Yesus masih di bumi, ya berdoalah kepada Yesus. Berdoalah kepada Allah. Itu kan semua dia berikan supaya nanti dilakukan oleh manusia begitu. Bang, kalau diberikan Yesus supaya dilakukan manusia ya Yesus berdoanya kepada Allah, manusia-manusia pun niruin berdoanya kepada Allah dong bang. Ya jelas itu. Ya jelas, terus ngapain juga ke Yesus? Abang ini juga nggak aja ini. Aduh lucu ya dia ya, lucu ya. Kita naikin yang lain coba, mungkin ada yang lebih lucu-lucu lagi nih kayaknya ya. Bang, abang di sini aku sambil naikin yang lain ya bang ya. Ya silakan. Oke, kita naikkan yang lain. Cewek lah. Yang cewek, yang cewek katanya. Ada nggak yang cewek-cewek yang minta naik? Ya kalau nggak ada ya cowok dah. Ntar, nih aku naik-naikin nih. Ada yang fotonya cewek juga nih. Coba aku naikin nih. Kita naikin ya. Banyak yang minta naik ini. Kok nggak bisa naik mereka? Kenapa? Nyantol orang-orang. Udah aku naikin tuh nggak muncul ya? Buat yang di YouTube ya, jangan lupa ya, pastikan udah subscribe ya, like dan di share sebanyak-banyaknya ya. Di belakang sana lurus kan? Rosi, Bapak ngadep ke sini dia. Rosi, jangan ngobrol sendiri kok malah gosip ya. Rosi udah naik, Rosi. Rosi Nasima siapa? Sima Tupang. Dan Rosi Simatupang. Bapak Iya. sama Sinia sama
Si Nia sama Bunda di Panam kan? Heh, Tadi pergi dia kan? oi, Hah? Rosi. Si Nadine tinggal. Astagfirullahaladzim, ngobrol sendiri, turun. Malah ngobrol sendiri dia. Turunin aja, cari yang lain aja yang cerdas sedikit. Iya, cari yang cerdas. Banyak gaya juga kau, Dok. Dokter apa pula kau ini, Dok? Bentar. Dokter Dokter X. itu kan Bentar. hobimu. Hobi apa? Ya itu. Itu apa? Balado hobi. Balado hobi. Balado. Saya baru coba nih. Oh, baru coba. Oke, Tapi balado. udah keluar ya gambar saya ya? Udah, ini kelihatan ngeblur tapi mukanya backlight, cahayanya backlight. Pak Balado, agama apa Pak Balado? Apa? Pak Balado agama saya apa? Islam. Oh, Maaf. Islam. Mohon maaf. Oh iya, ada yang mau disampaikan? Enggak, tadi pencet-pencet aja, cobain live baru pertama kali. Ada yang Oh, disampaikan gitu. kepada saya? Nah, Tuh ditantangin tuh Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Lucu juga dia Enggak. soalnya Pak. enggak. Oh, kalau nggak ada turunin aja, cari yang lain dah. Turunin aja, Iya. turunin aja, Mbak. Ya, baik Pak Balado. Izin Semoga- menurunkan, sehat selalu. Sehat selalu, Mbak. Ya. Amin. Ya, makasih ya Pak Balado ya. Ya, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Pak Balado. Pasti bapaknya pedes. Namanya Balado. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya, sambil nemenin ini Kristen yang lainnya. Ayo temenin Pak Dokter di sini dong, ya. Kasihan nih dokter sendirian nih dia. Dokter juga butuh Lagian saya duda teman. ini. Kakak, saya duda ini loh, carikan cewek dah. Duda. Bininya mati bang, meninggoy bininya. Ditinggalin aku. Kenapa? Ditinggalin karena banyak Masih- bacot. Masih hidup berarti? Iya pasti. Oh ya nggak boleh bang. Kalau abang nikah lagi abang berzina bang. Gimana sih? Ya kan nasib, terima aja udah nasib. Kan hanya maut yang bisa memisahkan. Ya bang ya, masih hidup bang. Abang jangan nikah Iya. lagi. Oh itu yang komen katanya hostnya itu janda. Ngaco. Oh, dua bojo ya aku. Punya suami. Aduh bojo DM nomor WA ya. Siapa DM kau? Kok birahi sekali. Flora. Jere are misor itu loh. Jere awamo janda. Flora. Flora Tobing, Daniel Sirait. Halo. Halo, Flora. Au au. Kok langsung Mute dia. kamu kenapa kok langsung diem gitu? Kamu nge-report? Kok langsung ke Jeddah? Turun. Enak aja naik-naik. Langsung ke Jeddah. Cari yang lain ya. Dokter, saya tanya nih, di Kristen ini denomnya Bantu banyak tap-tap sekali. layar kawan-kawan di bawah tap-tap layar. Oh bantu tap-tap layar. Bisa juga dia ada gunanya mulutnya ya. Dok, ini kalau di Kristen ini kenapa denomnya banyak banget? Ini yang bener tuh yang mana sih? Ada yang nari-nari, ada yang cuma duduk anteng gitu. Oh banyak sekali ya denomnya ya. Bentar, Uli Putra bungsu. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Putra bungsu. Uli.
Uli, bicara gak kau? Jok menengahnya tala Uli. Uli nih. Uli 3, Uli 2, Uli 1, Uli 1 2 3. Ah, turun. Kenapa naik diem? Kak Kaos, Iya. follow balik ya, aku udah follow itu. Nanti setiap tahun nanti kita coba. Kalau benar Tidak canda kan, nggak mau saya follow kamu, nggak mau, tidak bisa. tidak bisa. Oh, nggak mau saya. Ya kenalan dulu. Oh, nggak mau saya follow. Ya sekarang kamu nggak mau, tapi kalau ketemu Nggak mau bang, follow kamu bang. Sebentar, ini ada Capricorn. Wah, zodiaknya kayak zodiaknya Yesus nih, Desember nih. Desember akhir nih Capricorn nih. Kayak zodiaknya Yesus nih Capricorn. Capricorn, udah duduk belum? Belum ya? Capricorn. Belum duduk Capricorn. Capricorn kejeda ya sinyalnya kayaknya ya. mbaknya cantik sebenarnya. Oh ya iya dong bang. Kan saya bukan pemakan babi. Pasti cantik dong bang. Iya. Benar. Itu menghina namanya, jangan gitulah. Loh, enggak loh bang, memang ngaruh loh bang. Pemakan babi itu pasti cantik-cantik dan ganteng-ganteng, rupawan, menawan. Ya. Abang suka makan babi? Menurut Anda saya jelek? Oh ya, selama Anda pemakan babi pasti petak mukanya bang. Saya cari pemakan babi dulu ya, sebentar. Pemakan babi, ayo silakan ajukan permintaan. Ini banyak yang minta naik, cuma aku nggak tahu, kayaknya banyak yang muslim deh. Irwan ini kayak muslim ini, namanya lihat dari namanya aja kan tahu. Banyak juga Kristen pakai nama-nama muslim. Oh, itu Kristen gak benar itu. Irwan. Irwan. Duh, kalau nggak mau naik, nggak usah minta naik, bisa nggak sih? Muslim, lihat nama dulu baru naikin. Masa nggak hafal nama Kristen? Udah, nggak usah ngajarin host, ya. Panggil aja sekutu-sekutumu, bawa naik semua ke sini. Ayo, yang Kristen naik dong. Ini aku dapat Kristen cuma kayak begini nih, kurang lah. Mana nih? Nggak ada yang menggigit gitu ya kan? Kita butuh materi yang menggigit ya kan? Ayo, yang mana nih oten-oten? Suaranya Kakaos ini buat nafsu orang aja. Wih, birahi pula kau. Aldin R. Aldin. Kan aku capek loh naikin kalian diem. Naik diem. Lentera. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Ya, Kristen siang. Oh, saya orang Kristen Katolik saya. Alhamdulillah ada juga yang naik dari Katolik. Ya. Oke, silakan. Ini Lentera tadi udah ngikutin diskusi nggak dari awal? Enggak, saya baru sampai. Oke, baru sampai. Ini temanya Tuhan bukan manusia. Silakan dari Oke, Katolik ini ya. baik. Kalau Dr. X dari Kristen ya tadi ya. Ini sekarang ada yang dari Katolik. Silakan. Ya, Tuhan bukan manusia. Iya, Tuhan bukan manusia. Dalam kekristenan Tuhan itu eksistensinya adalah roh. Dia bukan manusia. Iya, betul. Allah itu bukan manusia. Benar ya? Iya. Oke, lalu Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia.
Bukan Tuhan. Dia ilahi sebagai sang firman. Oh, Yesus Tuhan enggak? Iya, dia ilahi sebagai sang firman dan sepenuhnya manusia. Dia sebagai firman, dia ilahi Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan enggak? Dia Tuhan dalam keadaan sebagai firman, itu dia Tuhan. Dia memiliki dalam teologi kami itu ada namanya kristologi Dwinatur. Dia memiliki dua kodrat, yaitu ilahi sebagai firman dan sepenuhnya manusia. Seperti itu. Jadi Yesus ini Tuhan juga, manusia juga. Ya, dia dwi kodrat. Dwi kodrat. Manusia juga, Tuhan juga. Manusia Tuhan. Iya, iya. Manusia Tuhan. Gimana? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi sebagai firman. Dia dwi kodrat. Seperti itu. Nggak bisa terpisah. Tidak bisa terpisah, Bu. Oke, Kalau terpisah nanti jatuhnya ke Nestorian. Nestorian itu kan dia memisahkan keilahian dan kemanusiaan. Lalu ada Bapa, ada Roh Kudus. Yesus bagaimana? Hubungannya apa lagi dengan Bapa dengan Roh Kudus? Rela itu tentang berbicara tentang relasi Allah Tritunggal itu, dia bukan tentang jumlah keberapa banyaknya, tapi kebagaimanaan. Bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Di saat Yesus mengatakan Markus 12:29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di situ Yesus sedang berbicara keberapaan Tuhan atau kebagaimanaan Tuhan. Esa itu bukan satu yang absolut tuh. Kata Esa. Iya, kata Esa itu. Esa itu bukan satu yang absolut. Oke, Terus Esa itu ada berapa? Terus Esa itu ada berapa? Esa ada berapa? Kesatuan. Dia itu kesatuan yang kompleks. Esa kok kesatuan yang kompleks gimana sih? Saya tanya balik Ibu boleh? saya tanya balik Ibu boleh? Boleh. Kita diskusi boleh dua arah. Oke. Saya tanya balik boleh ya? Oke. Boleh. Allahmu itu seperti satunya batu atau bagaimana? Apa? Allahmu itu seperti satunya batu atau bagaimana? Allah itu Esa dan tidak bisa disamakan dengan makhluk karena Allah tidak menyerupai makhluk. Satu yang absolut seperti satunya batu atau gimana? Allah itu Esa. Sedangkan batu di saat kau bilang batu itu satu, maka batu ada batu-batu lainnya. Jadi tetap tidak bisa disamakan satunya batu dengan satunya Tuhan. Kayak satu batu yang saya tidak bisa disamakan satunya batu dengan satunya Tuhan, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Satunya Tuhan seperti apa? Satunya Tuhan adalah Esa, Maha Tunggal. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dia tidak bisa disamakan dengan apapun. Oke, saya tanya. Jadi tidak bisa kau samakan dengan batu, karena batu pun, walaupun batu yang kau lihat itu satu, itu terdapat dari beberapa partikel. Sedangkan Allah tidak bisa disamakan dengan benda apapun. Paham? Saya akan bertanya. Oke, sekarang sebentar, gantian lagi. Belum selesai. Belum selesai. Satunya Esanya itu tanpa atribut atau memiliki atribut dalam dirinya? Esa itu tunggal. Kalau kau bilang sebentar, Esa itu tunggal. Atribut ini apa maksud kau? Seperti Tuhan kau bercelana, berbaju begitu? Bukan, itu aspek-aspek dalam diri Tuhan. Anda tahu sifat 20 enggak? Tahu sifat 20 enggak? Sifat 20 bilang atribut ini maksudnya apa? Kayak saya pakai atribut hijab. Oke. Pakai headset. Itu atribut saya gitu loh. Kok tanya pun belajar dulu lah bertanya. Ya. Sedangkan Allah itu tidak membutuhkan apapun, ya. Oke. Allahmu itu mempunyai sifat enggak? Oh iya dong. Berapa? Yang kau mau tanyakan apa? Berapa sifat Allahmu itu? Banyak. Berapa jumlah? Berapanya belum berapa? Banyak, nggak tahu banyak. Kamu nggak tahu. Inilah Anda tidak tahu konsep ketuhananmu. Ada 20 sifat yang kau imam bezat. Kau nggak usah ajarin aku, dah. Kamu nggak tahu. Kan kau mau tanya saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu tentang Islam dari kau. Saya nggak perlu tahu tentang Islam dari kau. Saya kasih perbandingan untuk Anda biar kita ada meeting point. Saya nggak perlu belajar
belajar Islam dari kau. Kau kalau mau nanya Islam ke saya jawab. Tapi saya nggak akan pernah mau belajar Islam ke kau. Kalau kau mau tanya tentang Islam, silakan kau tanya. Kau nggak perlu ngajarin saya. Nggak ada validasi kau untuk ngajari saya. Belajar kau dari mana? Kau aja nggak ada ilmu kau bersanad ya. Ustadz aja saya pilih yang bersanad. Apalagi kau siapa kau? Saya tanya lagi. Pertanyaan belum selesai. Sekarang saya tanya kau sesuai tema. Kalau kau mau tanya di luar tema, belum selesai. diam. Kalau kau mau tanya di luar tema, silakan open cam. Silakan open cam. Silakan. Kalau mau diskusi dua arah di luar tema, bebas. Silakan open cam. Nah, wajahnya kelihatan, jangan ngumpet. Oke. Ngumpet dasmu, malah kecoak-kecoakmu di kepalamu yang kau kelihatanin. Mana mukanya? Mana mukanya? Berani ndak? Berani, kau yang nggak berani. Mana mukamu? Kalau kau berani mukamu tunjukin. Kamu dua arah. Berani, mana muka kau? Kamu berani ndak dua arah? Kalau aku nggak berani, aku nggak mungkin ngundang kau open cam, bodoh. Ayo sekarang open cam, muka kau mana? Kita bicara tentang ketuhanan tauhid asmaul Mana sifat. muka kau? Mana muka kau? Woi. Kalau aku nggak berani, aku nggak mungkin ngundang kau open cam, binatang. Sekarang mana kamera mukamu mana? Sopan sedikit lah bicara. Kamu orang perempuan, kau sopan. binatang. Lo memang kau binatang. Emang saya pernah menghujat Anda? Kualitasmu seperti ini ya? Loh. Kalau binatang memang Tuhan kau sendiri yang ngomongin kau binatang. Tuhan kau sendiri yang bilang. Markus 7:27. Anda ini apa? Ayo mana buka kamera, buka kamera. Etika sama sekali. Enggak buka kamera. Loh, Tuhan kau berarti nggak punya etika. Tuhan kau yang ngatain kau anjing. Tuhan kau yang bilang kau anjing. Kok kau bilang aku nggak beretika? Loh, Tuhan kau berarti nggak beretika. Kita beretika sedikit. Markus 7:27, Tuhan kau yang bilang kau anjing. Kenapa kamu takut sekali kalau saya menguasai suatu tema itu? Enggak, kan menggiring saya ke Tritunggal. Buka kamera. Menggiring saya ke tentang buka kameramu, mana wajahmu? Anda kan menggiring ke Tritunggal. Buka kameramu. Ayo. Yang berani diskusi sama saya, kalau minta dua arah nantangin, muka kelihatan ini kayak aku nih, mukanya kelihatanin. Gak usah takut. Muka kelihatanin. Ayo, privasi saya. muka kelihatanin, privasi, dasmu privasi. Ayo, mukamu kelihatanin. Saya menjaga privasi saya. Ya udah kau turun tengah. Kenapa? Dah. Ya. Gak usah banyak tingkah kau di sini. Ya. Gak usah banyak tingkah. Kok gak usah bilang saya takut. Ngapain saya takut? Saya naikkan kau, saya besarkan layar kau, ku undang kau buka kamera, tunjukin muka kau kayak aku tunjukin mukaku. Kok kau bilang aku yang takut kau? Hah? Gila kau ya. Gak nyadar diri kau, binatang. Kalau aku takut ngapain aku malah ngundang muka kau, kamera aku besarkan layar kau. Justru ku kasih ruang kau. Beda dengan di room oten. Room oten Islam naik, debater Muslim naik. Yang sabar Kak Ya. Sabarlah Pak Dokter. Dari tadi kita aman lah Pak biasakan diri Dokter. sabar Kak Kos. Aman lah Pak Dokter ya. Aman lah Pak Dokter, ini jadi tadi sini aman. Oke, kita naikkan lagi ya yang lain ya. Rigo, host kayak Aisyah Muhammad ini. Oh, ada yang menyamakan saya dengan Bunda Aisyah. Masya Allah ya. Asal kalian tahu ya, Bunda Aisyah, istri Baginda Muhammad ya, istri Nabi Muhammad itu yang namanya Aisyah itu istri yang paling cerdas. Ya, dia bisa menghafal lebih dari 2000 hadis. Saking cerdasnya. Kau, mama kau udah berapa tahun jadi Kristen? Hafal berapa ayat di dalam Bible? Hah? Hafal berapa halaman di dalam Bible? Oh, Bunda Aisyah mah ilmunya kok, aduh, ilmu wanita tercerdas itu nggak ada tandingannya itu, wanita tercerdas ya. Jadi kalau kau sama-samain saya, alhamdulillah, masya Allah, amin. Kalau saya disamakan dengan istri Nabi Muhammad, seneng dong. Panren. Dokter, kau jangan makan babi juga kau di atas, kecap-kecap makan apa kau? Panren. Ini apa jadi?
Sembarang aja situ ngomong, saya makan jajan. Oh, bukan makan babi. Sembarang katanya, marah dia. Kok nggak suka makan babi kah? Kayak makan sih makan, tapi kalau sekarang enggak. Oh, kenapa kau suka Saya makan babi? menghargai Anda. Ya kalau enak dimakan lah, kenapa enggak dimakan? Kan nggak boleh bang, makan babi bang. Boleh kata siapa nggak boleh? Kata Tuhan kau bang. Tuhan kau Iya. bilang nggak boleh bang. Nggak boleh, kalau nggak boleh, benar nggak boleh. Tetapi kalau manusia suka ya harus, karena ya contoh situ aja kan dilarang kalau untuk merokok. Kenapa merokok? Mana di Al-Quran data larangan merokok bang? Kalau di Bible-mu Kalau mau larangan. Bang, semua nggak usah. bang, kalau babi itu jelas datanya. Yesaya 66:17, pemakan babi, tikus, hewan menjijikkan akan dibinasakan Tuhan. Itu bang, itu jelas tulisannya. Iya. Makanya bang ini kok ngelawan Tuhan aja bang ini. Jelas kalau enak ya dimakan. Iya nggak apa-apa, enak-enak nanti dibinasain Tuhan bang. Maya, Maya, Maya nggak ada suaramu Maya. Maya. Aduh, Maya ini berisik sendiri. Muslim, Maya itu Muslim, itu kan pakai kerudung dia. Mikana juga oten pakai kerudung bang. Mikana buka komal pakai kerudung, oten loh. Nutupin keribonya kayaknya. Zakaria. Zakaria. Naik, diem. Awas report, iya, awas report ya. Bang dokter nih ada yang mau ditanyain nggak sambil nunggu-nunggu yang Kristen ini mungkin pengen nanya apa? Erigo kalau kepanasan naik Paling coba. kalau